rata-rata di kita ya pasien datang langsung ke poli. Daftaran ya, betul. Iya, ini jadi masalah juga tuh. Soalnya untuk yang screening rawat jalan itu memang kayaknya harus tenaga kesehatan, Dok, harus perawat itu. Kalau untuk bagian Ya, pendaftaran kayaknya memisahkan. susah. Nah, Lanjut. lanjut. Nah, ini tadi untuk registrasi rawat jalan, register. Terus kemudian ini saya masukkan beberapa pasien sebagai sampel. Terus kemudian ini dalam masa perawatan. Terus kemudian saya simpan, saya buatkan dulu jadwal, ini hari Kamis ya. Jadwal praktek, terus Kotrunada, THT. Terus kemudian kalau sudah harinya Kamis ya. Apa ini? Kotrunada, THT. Nah, ini tadi dari bagian registrasi, begitu pasien datang, kemudian dia dicetak untuk bukti registernya. Di sini ada surat-surat, kemudian di bilik administrasi, terus kemudian bukti register. Nah, bukti register ini nanti yang dibawa ke mana-mana pasien pergi, baik ke bagian poli, rawat jalan, dan yang lain-lain. Nah, posisi di sini ini ada nomor antriannya ya. Ada yang dangdutan ini. Buat Pak Agus. Wes. Nah, ini tadi bukti register ya. Terus kemudian posisi teman-teman di poli atau di bagian keperawatan, ini tinggal dipanggil tadi di tempat Pak An itu, dari sini nanti tinggal dipanggil sambil nunggu dokternya, bisa dimasukkan asuhan awal keperawatan atau tadi dicetak SCP-nya juga bisa langsung di sini. Karena posisinya begitu di sini bisa langsung dicetak SCP. Itu kalau SCP-nya nanti di-generate di bagian poli ya. Nah, itu bisa dari situ. Terus kemudian dari sini sendiri nanti kalau misalnya untuk pemanggilannya untuk dokter untuk manggil ke pasiennya itu nanti di kita sudah kita sediakan di sini. Ini ada untuk antrian poli, tetapi untuk anjungannya nanti bisa pakai yang di bagian sini. Nah, ini nanti dia bunyinya itu hanya alarm saja, jadi tidak terlalu bising untuk rumah sakit yang posisinya dia banyak poli dan jam prakteknya mungkin hampir bersamaan. Nah, ini saya coba dulu. Terus saya panggil nih. Nah, ini ada 3 antrian. Terus kemudian dari bagian poli ini saya masukkan dulu untuk asuhan awal keperawatannya ya. Asuhan awal keperawatannya. Nah, ini kalau dia pasiennya pasien awal itu langsung dimasukkan asuhan awal. Kalau misalnya pasiennya itu adalah kontrol ulang, itu tinggal dimasukkan untuk asuhan ulangnya. Ini sampel saja. 45. Nah, terus kemudian di bawah untuk asuhan keperawatannya itu sudah kita sediakan pilihan, jadi bisa dipilih. Kalau misalnya ada yang pengen free typing, sudah kita masukkan di rencana keperawatan lainnya di sini. Terus kemudian disimpan, kalau misalnya nanti butuh dicetak, bisa langsung dicetak. Ya, seperti ini. Terus untuk usernya itu melekat pada user login-nya. Jadi tanda tangan QR code-nya kita letakkan pada user login-nya dengan diambil fingernya perawat atau dokter atau petugas yang bersangkutan. Nah, ini untuk asuhan awal keperawatan. Kalau nanti butuh asuhan ulang, tinggal dimasukkan dari sisi asuhan ulangnya. Ya, di sini. Nah, ini kalau posisinya asuhan ulang. Nah, terus kemudian untuk di bagian perawat sendiri, ketika nanti mau dipanggil oleh dokter, ini sama dokter itu tinggal dimasukkan antrian masuk poli. Nah, ketika dimasukkan antrian poli, nanti di sini secara otomatis di bagian antriannya itu dia langsung tinggal keluar di sini dari nomor registrasi, nomor rawatnya maupun nama pasiennya. Dia sudah langsung keluar seperti itu dan keluar suara seperti tadi. Begitu sudah dipanggil ke
sama dokternya, terus sama dokter asuhan awal ya, asuhan awal. Terus kemudian ini tinggal dimasukkan di sini, terus kemudian tinggal diketik seperti biasa, bisa free typing atau yang lain. Nah, terus kemudian simpan. Terus kemudian kurang lebih tampilannya sebelah. Nah, penilaian awalnya di sini. Terus kemudian untuk dokter selanjutnya saya cari yang THT ada enggak nih? Ya, periksa kalau ada dimasukkan, kita sih tadi dari awal keperawatan sampai asuhan medis, kemudian tindakan dokter dimasukkan di sana. Catatan dokter bisa memasukkan tambahan catatan di sini. Kalau misalnya dokter pengen juga boleh. THT. Berkiar. Ini tulisannya kayak gini apa saya nggak. Nah, terus kemudian dari sini sekalian dokter bikin resep. Nah, resepnya ini nanti secara otomatis juga langsung masuk di bagian dashboard di depan farmasi. Jadi ke bagian farmasi tidak perlu mengambil antrian. Waduh. Sebentar, terlempar. Nunggu. Nah ini. Sudah? Mati koneksi ini. Sudah lanjut? Kelihatan? Kelihatan. Ya, nah ini terus dilanjut, dokter masukkan ibuprofen, terus 100 mg dimasukkan 10, aturan pakai boleh diketik, boleh digeser ke kanan, terus kemudian 22. seperti Amoxan, terus dimasukkan 10, terus kemudian geser ke kanan, terus boleh diketik, boleh diambil dari masternya. Untuk yang racian bisa langsung dimasukkan di sini, raciannya diketik R1, terus kemudian metode raciannya dipilih, misalnya puyer, terus dokter mintanya 12 racian, aturan pakai dimasukkan, terus kemudian kalau sudah tinggal dimasukkan di sini komposisinya. Untuk komposisi dokter bisa menggunakan persen, bisa juga menggunakan seper, atau bisa juga menggunakan kapasitas. Sebagai contoh seperti ini ada puyer, di situ dokter pengennya perbungkusnya itu 20 mg, tapi dokter pengen yang perbungkusnya itu adalah 2/3. Nah, terus kemudian ketika digeser, nanti yang dibutuhkan itu 8 tablet. Nah, ini. Nah, atau kalau misalnya mau langsung sampelnya, terus kemudian sama nah, begitu disimpan seperti ini, itu nanti terus kemudian untuk permintaan juga sama. Nah, permintaan lab tinggal nanti dimasukkan dari sini, terus kemudian hematologi dokter milihnya semua, boleh sebagian atau dicentang satu-satu. Nah, ini disimpan sama, dokter bikin permintaan radiologi dari sini, bahannya dan lain-lain, terus kemudian kalau sudah tinggal diklik simpan. Nah, seperti ini. Terus kemudian untuk selanjutnya saya masukkan lagi satu sampel untuk farmasi dan bagian laboratnya. Nah, ini farmasi biar nanti kelihatan. Terus amoxicillin 10, terus kemudian
2 dikali 1. Terus kemudian ada coamoxiklaf 10, saya masukkan 2 dikali 1. Nah, ini buat sampel. Nah, terus kemudian untuk laborat juga sama, saya pilih seperti ini. Terus kemudian saya pilih semua. Ya, seperti ini. Begitu disimpan seperti ini sudah langsung terkirim ke tujuan untuk farmasi ke farmasi, untuk laborat ke laboratorium. Sementara untuk kopi resep ada di sini. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan gejala yang sama atau penyakitnya masih sama, nanti tinggal di copy aja, begitu disimpan dia langsung terkirim kembali ke farmasi, jadi nggak perlu ketik ulang. Ya, seperti itu. Untuk yang rekam medisnya itu juga sama, nanti tinggal diklik saja, terus kemudian nanti di bagian atas itu tinggal dirubah untuk asuhan ulangnya sehingga tidak perlu ketik ulang. Untuk menu-menu yang lain di bagian IRM ini sudah kita sediakan, ada observasi, triase, resum, terus medical check up, terus kemudian penilaian psikolog, kemudian uji KVR dan lain-lain. Nanti masih menyusul ada beberapa fitur lagi yang memang sudah kita siapkan dan nanti masuk melengkapi di bagian rekam medis. Untuk dokter kalau misalnya pengen lihat riwayatnya itu di sebelah kiri itu sudah ada riwayat perawatannya. Ini ada dokter bisa melihat atau riwayat kunjungan terdahulunya dia bisa lihat dari sini. Terus kemudian untuk swapinya dokter juga bisa langsung lihat swapinya kalau sudah diisi. Kemudian untuk riwayat perawatannya juga sama, termasuk nanti gambar radiologi dan lain-lain bisa lihat di sini. Nah, ini karena kosong makanya nggak bisa dilihat. Kita coba ke ini saya masukkan di riwayat sini, ada nggak Hafiz Haryati ini. Ini swapinya ada dari sini, terus kemudian riwayatnya juga ada di sini. Termasuk kalau sudah ada radiologi, terus kemudian ada laborat dan lain-lain, serta obat yang diberikan itu sudah langsung keluar di sini ya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi memang tadi kalau misalnya sudah rekaman dari elektronik bagaimana, nomor dokumennya bagaimana? Ya kita juga nggak tahu kalau masalah dokumen, soalnya semuanya kan sudah elektronik, masuknya sudah langsung jadi satu halaman. Kalau posisinya masih kertas mungkin perlu nomor dokumen biar nanti urutannya jelas, bisa dilihat ya. Kalau di sini kan posisinya semuanya sudah langsung terrekap termasuk tanggal dan jam pemberiannya juga sudah langsung keluar dari sini. Nah, itu nanti besok mungkin akan ditanyakan ke KARS oleh teman-teman di Yaski ya. Ini riwayat rekam medis elektroniknya. Radiologinya. Kita lanjut dulu ke bagian farmasi. Ini di bagian farmasi ini, terus kemudian nanti terkait dengan pemberian kelihatan di situ. Kemudian ada meminta baik laborat radiologi ataupun yang lain, begitu dokter meminta itu sudah di sebagai waktu. Nah, ini kita mulai di bagian ya, saya lanjut ya. Untuk selanjutnya ini tadi di bagian farmasi, terus kemudian ini ada daftar resep dokter.
data resep yang tadi sudah diresepkan dokter secara otomatis kelihatan di situ. Kalau teman-teman di bagian farmasi pasiennya belum datang dan pengen menyiapkan, di sini sudah ada detailnya mengenai obat, racikan dan lain-lainnya, bisa langsung dilihat dari sini ya. Bisa langsung dilihat terus disiapkan sehingga ketika pasien datang tinggal konfirmasi. Nah, terus kemudian untuk antriannya tadi menunya ada di anjungan di atas, ini ada antrian apotek 2, terus yang di bagian dashboard farmasi itu yang di bagian depan ini ada seperti ini, di sana tertulis racikan maupun non racikannya. Terus kemudian nah, itu bunyi alarmnya seperti itu ya. Jadi begitu dokter meresepkan, kalau nanti ada yang belum dilayani, dia langsung bunyi alarm seperti itu. Nah, terus kemudian dari sini oleh petugasnya itu dia dipanggil dengan diklik validasi. Nah, ketika diklik validasi secara otomatis nanti bunyi alarm di sini untuk alarm pemanggilan pasien. Jadi pasien dipanggil ke depan, dikonfirmasi obatnya disetujui atau tidak, atau mau diambil semua atau tidak. Kalau misalnya dipanggil-panggil dan nggak datang, nanti ditunggu. Kalau misalnya nanti pas akhir pelayanan dipanggil nggak datang juga, bisa kita hapus nomor resepnya. Nah, tapi kalau pas dipanggil kayak gini, dia datang, dia pengen validasi, pengen ambil separuh atau yang lainnya, tinggal langsung diedit. Kalau dia setuju itu bisa sekalian disimpan, ya. Begitu disimpan yes, nah nanti sekalian dicetak etiketnya. Etiketnya dicetak, si petugas nanti keliling ambil obatnya sesuai dengan yang dicetak, ditempel langsung baik di plastik untuk aturan pakainya maupun untuk label resepnya. Nah, label resepnya bisa langsung di print. Nah, ini ada label pemberian obat ya. Terus nah ini resepnya, terus kemudian kalau misalnya mau sekalian dilakukan telaah oleh bagian farmasi, telaahnya bisa langsung dimasukkan dari sini. Ini nanti sesuai dengan user login, tapi saya pakai admin utama makanya kelihatan semua. Nah, ini nanti tinggal disimpan, begitu disimpan dan keluar, di bagian atas di sini verifikasinya nanti kelihatan antara yang diresepkan dokter dengan yang divalidasi oleh bagian farmasi. Jadi tetap kelihatan resep aslinya dan resep yang divalidasi. Terus kemudian di sini kalau mau di-refresh bisa langsung keluar di sini. Nah, seperti ini untuk telaahnya. Terus kemudian begitu sudah selesai dan obatnya mau diserahkan, ini nanti tinggal diklik di penyerahan dan pasiennya nanti akan ada alarm dan dipanggil ke depan. Terus kemudian di depan ruang farmasi itu selain ada antriannya, itu juga ada untuk penyerahannya ya. Penyerahannya tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk penyerahan. Nah, sama petugasnya nanti dia dipanggil untuk penyerahan. Nah, begitu dipanggil penyerahan, dia secara otomatis bunyi, pasiennya dipanggil ke depan, kemudian dilakukan proses edukasi. Nah, setelah dilakukan proses edukasi ini, kemudian dia paham dan dia mengerti, terus kemudian secara otomatis nanti diambil ya saya mengerti. Begitu saya mengerti, terus disimpan. Nah, ini sebagai pengganti tanda tangan yang biasanya itu penyerahan resep pakai tanda tangan diganti dengan gambar seperti itu tadi. Dan kalau misalnya mau dicek atau dikonfirmasi bahwa berkasnya sudah disetujui atau tidak, di sini ada bukti foto penyerahannya. Nah, itu keluar di sini ya, seperti itu. Nah, terus kemudian begitu sudah dikonfirmasi seperti itu tadi, untuk di bagian farmasi itu sudah selesai proses untuk alur di bagian pelayanannya di bagian farmasi ya. Nah, ini sudah lengkap, terus nanti sudah selesai untuk yang waktu tunggu di bagian farmasinya. Untuk yang laboratorium sama secara alur, nanti untuk alurnya ada di bagian laboratorium di sini. Terus kemudian untuk permintaannya keluar di sini, nanti untuk pengambilan sampel itu untuk antriannya bisa menggunakan antriannya patologi klinis ini nanti, untuk pemanggilan juga dari sini ya. Nah, ini terus antriannya itu bisa dipanggil langsung dari SIM RS-nya yang tadi ya. Ya, dari sini tinggal di sampel, sekalian diambil sampelnya, sekalian dicetak lembar pemberian maupun barcode-nya kalau diperlukan, kemudian di oke. Nah, ketika di oke seperti ini, si pasien juga nanti akan langsung keluar untuk pemanggilan laboratnya. Ya, nah ini ada laboratnya, pemanggilannya nanti masuk di situ. Nah, terus kemudian untuk selanjutnya nanti ketika sudah keluar hasil, baru nanti kita validasi kembali ya di sini. Nah, hasil, terus kemudian begitu sudah divalidasi, dimasukkan
laborat dan lain-lain, hasilnya terus kemudian disimpan. Yes. Nah, begitu sudah disimpan, nanti dari sini itu juga akan bunyi alarmnya kembali. Kenapa nggak mau ini? Ya, seperti itu. Nah, ini alur yang ada di rumah sakit. Kemudian ketika dokter nanti ke bagian poli untuk pasien terkait, di bagian sini nanti, di bagian riwayatnya secara otomatis itu sudah terisi dengan apa yang tadi divalidasi oleh masing-masing bagiannya. Ya, seperti ini. Ada laborat, kemudian ada tindakan, dan ada bagian farmasinya. Ya, keluar di situ. Nah, terus kalau misalnya pasien ke billing, nanti di bagian billing, dia tinggal dikonfirmasi. Kalau misalnya ada status yang belum terlayani, si petugas di bagian farmasi tinggal konfirmasi. Sebagai contoh, ini ada permintaan radiologi yang memang belum divalidasi, dia telepon ke bagian terkait, konfirmasi ada pelayanan yang belum terlayani. Nah, kalau misalnya pasiennya itu dia tidak jadi, tinggal minta dihapus untuk permintaan radiologinya. Seperti ini alur yang biasanya berjalan di rumah sakit. Nah, seperti itu, silahkan kalau ada yang pengen ditanyakan oleh para partisipan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak Budi lanjut, gas. Gas wis. Turu wangnya. Wah, mulai wingi turu. Teman-teman ada yang ditanyakan, mungkin bisa lanjut. Kayaknya Pak Agus tiduran. Bisa langsung unmute. Tiduran. Ya. Mungkin dari teman-teman terima kasih. Tangi kancaku. Ya. Tadi mungkin secara alur dari rumah sakit ya, dari SIMRS seperti itu sudah dijelaskan Mas Windy. Mungkin ada lagi yang pengen ini sharing lagi. Saya tadi lihat ada Mbah Mangun kelihatannya. Mbah Mangun gabung. Saya dengar beliau di tempat beliau itu ERM-nya sudah full 100%. Bisa mungkin Mbah Mangun bisa sharing Mbah, tips-triksnya Mbah Mangun. Endi Mbah, kangen aku rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kasih Mbah. Videonya aktifkan, Mbah. Videonya, Mbah. Loh, Aku golek cara piye carane ngaktif video. Alah macam ngono. Biasane pitching lho biasane. Walah. Ya sabar. Piye carane? Piye to Mbah? Masuk lali to? Aktifke JAV online kan lho, Mbah? Masuk lali, Mbah, carane, Mbah. Lali. Sik sabar. Oh, wis. Sabar. Alhamdulillah kok padha karo Pak Agus ya. Jancuk. Ayo Mbah Mangun mungkin bisa sharing Mbah terkait dengan implementasi ERM di rumah sakitnya Mbah seperti apa, jadi nanti biar punya gambaran juga. Jadi begini, kami sudah 2 tahun yang lalu itu sudah ERM berawal dari kenekatan dan masih setia pakai Kansa, yang digunakan juga sama. Jadi kami masih 80% sebenarnya menggunakan Java. Cuma untuk dokter itu kita menggunakan Light untuk membaca riwayat perawatan. Jadi kuncinya sebenarnya di manajemen. Jadi kalau selama manajemen itu tidak bisa menerapkan SIMRS secara kafah, maka nggak akan jalan. Jangan pernah membebankan hal ini kepada IT. Itu kuncinya. Karena IT itu bukan atau tidak selalu jadi otomatis jadi admin utama SIMRS. Ini yang penting. Jadi untuk menerapkan ERM secara penuh, maka nggak bisa juga setengah-setengah. Saya katakan tadi kafah, maka nggak bisa. Ada beberapa rumah sakit itu menerapkannya mungkin rawat jalan dulu, atau mungkin hanya poli apa ini dipastikan nggak akan bisa jalan.
Jadi cara menerapkannya, pertama niatkan dari manajemen. Kemudian kasih waktu simple atau singkat saja 1 bulan. Maka lakukan secara serentak, jangan hanya rawat jalan dulu, kemudian rawat inap, selanjutnya nggak akan jalan. Kemudian untuk dulu kami menerapkan di awal itu kita lakukan hukuman untuk petugas yang tidak input. Jadi ketika petugas tidak input, denda 50.000. Akhirnya apa? 1 bulan jalan. Kita sama sekali nggak ada kertas di sini sudah 2 tahun yang lalu. Silakan kalau mungkin ada kendala atau gimana, yang pasti Kansa sudah bisa diterapkan untuk ERM sejak dulu. Jadi nggak ada alasan Simeres Kansa tidak support ERM. Hoax, sama sekali nggak benar. Mungkin silakan ada yang nanya lebih jauh bagaimana. Intinya manajemen niatkan dulu, kemudian terapkan secara kafah. Itu penting. Ada yang mungkin bisa nanya, silakan. Mungkin pengalaman kami seperti apa, saya nggak bisa panjang lebar. Kalau mau bertanya silahkan saya jawab. Intinya, Pindo Bi. hah? Halo? Pengalaman kedua Bi, Mbak. Ora Pengalaman. bahasa ora jelas. Pengalaman sendi. Ngono ketiga Pengalaman. barang loh. Pengalaman Kiat-kiat apa? menghadapi yang itu loh Mbak, kiat-kiat menghadapi SDM yang kayak si siapa itu loh yang bidan di VK itu loh Mbak Bi, Mbak. Oh, gaplek malah nyinggung kuwi. Gak jelas sih. Jadi gini loh, kita itu akan ini, dulu kita melangkah dengan menggandeng manajemen dengan baik, maka SDM justru bukan jangan ditinggalkan, karena SDM itu yang akan memberi ini, bahkan sekarang ini kita sudah menerapkan kalau seandainya ada kesalahan input, SP3 langsung turun. SP1, sorry. Nek urusan bidan ya urusan mulai, aku wis tobat. Pak Win mana? Pak Win. Pak Mangun, mohon izin mau nanya dong. Silakan. Itu kan tadi untuk proses penerapannya itu kan langsung di seluruh unit berarti ya. Ya, Nah, betul. Kira-kira itu butuh standby IT itu berapa orang ya? Karena kalau misal semuanya langsung jalan, otomatis kan bakal banyak pertanyaan-pertanyaan dari unit-unit yang lain juga kalau misal baru penerapan gitu kan. Nah, sedangkan sekalian curhat juga, kebetulan di aku itu di rumah sakit itu kan IT ini cuma 1. Kalau misal harus langsung handle keseluruhan kayak gitu kan kayaknya nggak mungkin ya. Makanya sampai sekarang ini masih proses bertahap satu persatu. Kebetulan sih dari rawat jalan rawat inap itu udah jalan, tapi untuk penunjang itu masih proses, belum ada pakai yang permintaan. Boleh kasih tips? Oke, begini. Tadi saya ngomong kan, IT itu bukan orang satu-satunya yang bertanggung jawab pelaksanaan atau implementasi Simeres bahkan ERM. Tidak, salah. Bahkan kalau sudah ada Kansa, sebenarnya nggak perlu rumah sakit mencari programmer. Karena yang dilakukan adalah, pertama, harusnya rumah sakit itu alurnya sesuai Simeres. Jangan dibalik. Jadi IT berapapun cukup. Karena apa? IT hanya sebenarnya bertanggung jawab untuk satu, menjamin kelancaran
transmisi data atau komunikasi data, ini jelas urusan jaringan. Yang kedua, memastikan hardware berjalan dengan baik. Kalau di kami, jelas kita bedakan, IT kami hanya ada 2 waktu itu. Bahkan saya sudah tidak jadi IT sudah lama. Jadi IT di kami tidak ngurusi Kansa, tidak ngurusi Simeres. Hanya ngurusi komputer, printer, dan jaringan. Lainnya tidak. Terus yang ngurusi Simeres siapa? Maka di kami itu dibentuklah atau dilantiklah seorang admin utama. Di sini di bawah sumpah. Kemudian ini kunci ya, kunci untuk menerapkan SIM-RS secara kafah, kemudian menerapkan ERM, maka di situ harus ada divisi yang kita namakan di sini adalah verifikator SIM-RS. Ini yang akan menjadi polisi input. Tugasnya tiap hari dia hanya melihat inputan yang kurang mana. Kemudian di situ seorang verifikator bukan akan mengisi, tapi dia akan menegur petugas yang lupa input atau salah input. Ingat ya, yang berhak mengganti atau menginput jelas hanya petugas, bukan verifikator. Artinya apa? Dengan begini maka verifikator akan selalu jeli melihat. Dan di kami pasien rawat inap kalau mau pulang, satu untuk pasien umum, pasien mau pulang maka tidak butuh waktu lama, hanya 5 menit pulang, nggak ada waktu istilahnya admin dan sebagainya, nggak ada, sama sekali nggak ada. Kemudian untuk pasien BPJS yang tidak naik kelas, nggak akan ke kasir, langsung pulang saja. Ini akan memotong pelayanan. Artinya apa? Artinya kita sudah bisa memastikan inputan itu lengkap sebelum pasien pulang, termasuk rawat inap dan rawat jalan. Kesimpulannya, IT berapapun akan bisa selama yang digunakan SIM-RS-nya adalah Kansa. Real, itu yang kami lakukan selama ini. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Mbak. Boleh nambah? Silakan Pak An. Nah, begini, memang di kendala di rumah sakit itu yang sering saya temuin, keberadaan IT, benar kata Mamang, keberadaan IT. Nah, keberadaan IT itu di level seharusnya kalau di kami itu di KH itu IT itu menjadi tenaga ahlinya, menjadi penasehat direktur gitu. Jadi non struktural yang mana nanti IT itu akan menjelaskan ke level manajemen dulu. Kenapa kita sering terjadi permasalahan di SIM-RS? Karena apa? Manajemen itu banyak rata-rata nggak tahu apa itu SIM-RS. Taunya cuma bentuk reportnya seperti ini, reportnya seperti ini. Akhirnya penilaian dari manajemen itu gimana nih SIM-RS kok nggak berjalan. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kalau saya melakukannya, saya presentasi dulu ke manajemen, maunya apa, anda maunya apa, manajemen maunya apa. Nah, di situ saya maunya begini Pak, begini. Nah, dari situ kita ya mungkin harus punya kemampuan juga untuk memenuhi kebutuhan rumah manajemen. Misalnya dia minta report seperti ini. Oh, kenapa tidak ada hasilnya begini? Nah, kita jelaskan, misalnya penginputan swab tadi, penginputan swab atau kunjungan atau diagnosa pasien. Nah, di situ kita arahkan di mana datanya tidak keluar, dari mana data itu muncul. Nah, di situ kita tunjuk, misalnya di bagian keperawatan. Nah, di situ keperawatan akan menginstruksikan ke bawahannya
untuk melaksanakan penyuntikan diagnosa misalnya, diagnosa di awal. Nah, kalau misalnya IT yang akan turun langsung ke user, itu udah beberapa kali dicoba dimanapun ini, IT nggak dianggap karena bukan atasan mereka, gitu kan. Yang atasan mereka itu keperawatan. Gitu. Nah, apabila keperawatannya yang udah mengerti bentuk reportnya yang dia inginkan, dia harus turun juga ke lapangan untuk menginstruksikan usernya. Misalnya kalau di keperawatan ya perawatnya, kalau misalnya di marketing atau di humasnya, misalnya data kunjungan, nah itu juga dari atasannya mereka. Nah, di situ peran manajemen harus mengerti dulu SIMRS itu apa, karena SIMRS itu bukan billing. Kalau dulu kan billing dari pendaftaran keluar kwitansi udah clear gitu. Tapi diproses di manajemen. Nah, setuju saya sama Mbah Mangun. Mungkin Mbah Mangun lebih ekstrim lagi ya, yang ngomongnya lebih ekstrim lagi udah sampai SP1 ya gitu kan. Nah, kalau di kami ya inovasi-inovasi yang di IT itu kita sampaikan ke manajemennya. Manajemennya harus paham SIMRS itu apa gitu. Kalau mereka tidak paham, mau sehebat apapun SIMRS, mau semahal apapun SIMRS, itu akan sia-sia di rumah sakit gitu. Itu pengalaman saya yang baik itu di RSUD dulu sama dengan yang sekarang dan rumah sakit yang lain. Gitu. Nah, jadi peran yang utamanya benar direktur. Itu utama benar, direktur harus dukung banget SIMRS, karena kalau tidak didukung oleh direktur ya walau alam gitu. Itu pengalaman yang saya hadapi, dan alhamdulillah dengan mendekati manajemen seperti salah satunya rumah sakit yang ada di Subang kemarin mungkin ikut pelatihan PMC, itu bisa jadi 3 bulan udah RME gitu, karena support dari direkturnya luar biasa gitu. Itu Mas. Ini ada ini nih Pak Chandra dari RSU Handayani, siapa tahu mau sharing kemarin yang mulai jalan. Lagi Mas Win. Gimana kemarin? Udah dapat berapa kilo yang di ini? Udah dapat berapa ribu yang sudah dikilokan? Udah lumayan banyak Mas Win. Pak Win. Yo, siap bos. Tambah dikit. Halo. Siap bos. Tambah dikit ya. Jadi begini, kendalanya selama ini sebenarnya teman-teman itu takut sebelum turun regulasi kan. Nah, saat ini kan sudah. Jadi saya pikir untuk teman-teman kalau mau mulai nggak usah nanya bagaimana, langsung lakukan saja apa yang ada di SIMRS Kansa, jelas itu sudah akan jalan, bahkan lebih. Karena jelas selama ini bahkan tempat kami, ini hanya catatan aja ya, tempat kami itu bahkan masih menggunakan waktu memulai itu masih menggunakan versi Mei 2020. Terus untuk akreditasi ini jadi masalah. Selama ini kan anak-anak yang urusan akreditasi itu kan merasa kurang. Nah, ini kunci yang pernah dikatakan Pak Win dulu juga, bahwa roh dari RM itu hanya SOAP. Jadi kalau kami, maka kami sudah mengikrarkan kita tidak akan berpikir tentang akreditasi, bukan mengesampingkan, bukan tidak mengurusi akreditasi. Nah, untuk teman-teman, kalau mau akreditasi sukses, yang pertama perbaiki input SIMRS semua, tidak harus sampai keuangan, nggak apa-apa, karena kami sampai saat ini pun keuangan jelas tidak akan kita masukkan karena di kami jelas
nggak mungkin kita masukkan. Tapi sebelum keuangan lancar, benar-benar full ERM sampai dengan kasir. Bahkan kasir sudah tidak cetak nota kecuali minta. Notanya dikirim lewat WA. Terus satu lagi, untuk akreditasi kami nanti insya Allah Oktober kita akreditasi full ERM. Isiannya seperti apa? Kalau tentang kelengkapan seperti yang updatean sekarang, maka kami tidak seperti itu. Kami hanya konsisten dan tertib di SOAP. SOAP kami insya Allah baik. Nah, kuncinya di situ. Untuk teman-teman yang takut nanti akreditasinya bagaimana, maka kita yakinkan